bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi menyampaikan kepada kita ramalan akan kehadiran Yesus, Sang kabar sukacita sejati. Dan ramalan Yesus itu nyata disempurnakan oleh Yesus. Ramalan Nabi Yesaya disempurnakan oleh Yesus dalam kisah Injil tadi. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan. Dengan demikian kehadiran Yesus menjadi kabar sukacita, kabar gembira bagi banyak orang di dunia ini. Dan kabar gembira yakni Yesus sendiri akan berkarya di dalam diri dan hidup kita jika kita juga membuka diri terhadap kehadiran Yesus. Terkadang kita kurang membuka diri terhadap kehadiran Yesus sehingga kabar sukacita itu jauh dari kita. Yang ada dalam diri kita seringkali persoalan dan kesulitan yang terus-menerus kita pikirkan dan kemudian kita merasa tidak ada jalan keluar. Dan Tuhan diam terhadap persoalan dan kesulitan yang kita alami. Berpedoman pada kedua bacaan suci hari ini, semoga kita dimampukan untuk membangun kerjasama dengan Yesus Sang kabar gembira, agar kita pun mengalami kehadiran Yesus yang sungguh menggembirakan hati dan hidup kita.